Perkenalkan, saya Raffi Riansyah. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Definisi dari use case diagram adalah suatu pola atau gambaran yang menunjukkan kelakuan atau kebiasaan sistem. Setiap use case adalah suatu urut-urutan sequence transaksi yang saling berhubungan dan dilakukan oleh sebuah act dan sistem dalam bentuk sebuah dialog yang menurut Henry tahun 2007. Use case diagram ini dibuat untuk memvisualisasikan atau menggambarkan hubungan antara aktor dan use case. Selanjutnya yaitu fungsi dari use case diagram. Yang pertama yaitu berguna untuk memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua yaitu mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Yang ketiga yaitu sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Manfaat dari use case diagram sendiri yaitu yang pertama dapat digunakan untuk kebutuhan verifikasi. Yang kedua yaitu menjadi gambaran interface dari sebuah sistem, karena setiap sistem sendiri yang dibangun haruslah memiliki sebuah interface. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang keempat yaitu memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Yang terakhir yaitu memudahkan proses komunikasi antara domain, expert, dan user. Berikut adalah simbol-simbol yang dipakai dari use case diagram sendiri. Yang pertama yaitu simbol dari actor, yaitu mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat berkomunikasi dengan use case. Yang kedua yaitu use case sendiri, yaitu abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga yaitu panah, yaitu maksudnya abstraksi dari penghubung antara aktor simbol pertama dengan use case, yaitu simbol kedua. Yang keempat ada simbol dari generalisasi, yaitu yang menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang kelima yaitu tanda panah include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang terakhir yaitu ada panah extend, yaitu kebalikannya dari include. Langkah-langkah menggambarkan use case diagram. Yang pertama yaitu pendefinisian aktor. Yang kedua yaitu pendefinisian use case. Yang ketiga yaitu pendefinisian use case skenario. Yang keempat yaitu menggambarkan use case diagram. Contoh kasus. Contoh kasus kali ini yaitu pembayaran OVO. OVO adalah aplikasi uang elektronik yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. OVO Cash. OVO bisa menjadi alternatif pilihan transaksi jual beli selain menggunakan kartu kredit. Sebelum melakukan transaksi dengan OVO, user harus registrasi terlebih dahulu, kemudian user akan masuk ke aplikasi OVO. Jika user ingin menggunakan OVO, maka user harus melakukan top up. Aplikasi OVO menawarkan banyak layanan, diantaranya dapat melakukan transfer dengan sesama pengguna OVO lain atau bisa transfer ke rekening bank. Lalu juga menawarkan layanan-layanan berupa membayar tagihan, isi ulang pulsa, paket data, serta berfungsi untuk mengumpulkan poin di banyak tempat, yaitu OVO Points. Langkah yang pertama dalam melakukan use case diagram yaitu pendefinisian aktor. Pada contoh kasus yang tadi, pendefinisian aktornya hanya ada satu, yaitu user, orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi OVO mulai dari login ke aplikasi hingga melakukan aksi seperti top up saldo, transfer, dan payment. Lalu langkah yang kedua yaitu pendefinisian use case. Yang pertama yaitu register. Register sendiri merupakan langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses pada aplikasi OVO. Mendaftarkan data diri seperti nomor handphone ke dalam aplikasi agar
dikenali oleh OVO. Yang kedua yaitu login. Setelah mendapatkan akun, user harus melakukan login agar dapat mengakses berbagai fitur aplikasi OVO. Yang ketiga yaitu top up, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan user untuk mengisi ulang saldo OVO. Terdapat dua pilihan alternatif untuk melakukan top up saldo, yaitu melalui ATM, internet banking, dan bisa top up di Indomaret maupun Alfamart. Yang keempat yaitu transfer. Transfer berfungsi untuk mengirim atau membagikan saldo dalam aplikasi OVO ke pengguna lain. Lalu yang terakhir yaitu payment. Ketika user ingin membeli tagihan atau belanja menggunakan payment OVO. Use case skenario yang pertama yaitu login. Skenario normalnya, aksi dari aktor adalah pertama mengisi nomor handphone. Reaksi dari sistem, SMS verifikasi telah terkirim. Aksi dari aktor lagi yaitu menekan link verifikasi yang dikirim ke nomor handphone. Reaksi sistemnya, tampilan menu, masukkan security code. Lalu aksi aktornya memasukkan security code. Reaksi sistemnya akan berhasil, lalu akan memasukkan kita ke tampilan menu utama. Lalu ada skenario alternatif jika user salah memasukkan security code. Yang pertama, sama mengisi nomor handphone, SMS verifikasi telah terkirim, lalu user menekan link verifikasi yang dikirim ke nomor handphone, tampilan menu, masukkan security code, memasukkan security code. Jika security code salah, aksi aktor harus memasukkan ulang security code. Jika sudah benar, reaksi sistem akan berhasil masuk ke tampilan menu utama. Lalu selanjutnya yaitu use case skenario untuk register. Skenario normalnya, aksi aktor membuka aplikasi OVO, lalu memasukkan nomor handphone. Lalu reaksi sistemnya mengirim link verifikasi ke nomor handphone. Aksi aktornya mengklik link verifikasi pendaftaran OVO yang dikirim di nomor handphone. Reaksi sistemnya yaitu nomor handphone berhasil terdaftar, lalu masuk ke tampilan menu utama. Ada skenario alternatif jika pengunjung tidak mendapatkan link verifikasi. Yang pertama yaitu sama membuka aplikasi OVO, memasukkan nomor handphone, mengirim link verifikasi ke nomor handphone, tidak mendapatkan link verifikasi, lalu aksi aktor kembali ke aplikasi, klik kirim ulang verifikasi. Reaksi sistem berhasil mengirim ulang link verifikasi. Aksi aktor klik link verifikasi yang baru dikirim, lalu reaksi sistemnya nomor handphone berhasil terdaftar. Lalu ada use case skenario top up. Yang skenario normalnya, aksi aktor mengklik menu top up yang ada di tampilan utama OVO. Yang kedua yaitu memilih metode top up. Yang ketiga yaitu memasukkan jumlah saldo top up yang ingin dimasukkan ke dalam saldo OVO. Lalu klik lanjut. Reaksi sistemnya yaitu menampilkan kode pembayaran. Lalu aksi aktornya membayar sesuai dengan jumlah yang dimaksudkan. Reaksi sistemnya, pembayaran telah diterima, saldo akan bertambah. Di sebelah kanan ini adalah screenshot yang ada di tampilan menu OVO. Use case skenario dari transfer. Skenario normal yaitu aksi aktor. Yang pertama yaitu memilih menu transfer. Yang kedua yaitu memilih penerima transfer. Lalu reaksi sistemnya menampilkan menu pembayaran. Aksi aktornya yaitu memasukkan nama atau nomor ponsel ataupun rekening bank. Lalu selanjutnya memasukkan nominal transfer, klik lanjutkan. Reaksi sistem transfer akan segera diproses, lalu transfer berhasil. Di sebelah kanan ada contoh screenshot dari tampilan menu
transfer dari OVO. Lalu selanjutnya yaitu use case skenario untuk payment. Skenario normalnya, aksi aktor memilih payment melalui OVO, membuka aplikasi OVO, reaksi sistem menampilkan menu pembayaran, aksi aktor lagi untuk klik benar. Reaksi sistemnya akan memunculkan pembayaran berhasil. Di sebelah kanan ada contoh tampilan menu dari payment OVO yang untuk pembayaran yang berhasil. Lalu berikut adalah contoh use case diagram dari pembayaran user. User bisa meregistrasi, bisa lalu akan login. Dari registrasi ini juga user akan diminta untuk validasi data. User bisa melakukan top up, bisa melakukan transfer, dan juga bisa melakukan payment. Untuk top up sendiri akan masuk ke saldo, lalu transfer bisa ke sesama user OVO maupun rekening bank. Untuk payment bisa untuk membayar order pembelian maupun tagihan. Berikut adalah tutorial dari use case diagram.